AI tidak bisa menggantikan peran guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di segmen yang baru dan tentunya dengan wajah yang baru nih di acara Bisik Tamu. Bincang asik, tambah ilmu. Nah, sebelum memulai lebih lanjut nih, alangkah baiknya kita perkenalan dulu ya Kak. Ya betul banget tuh. Perkenalkan, saya Hilmi dan rekan saya Naila Uzma Faradisa. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tema yang menarik nih, Naila. Nah, di episode kali ini kita bakal membahas tema yang menarik nih, Hil. Nah, tentunya pasti teman-teman tahu tentang teknologi AI yang di zaman sekarang yang sudah berkembang. Nah, apalagi kita ya sebagai mahasiswa Hil pasti menggunakan teknologi AI ini yang sangat banyak digunakan oleh mahasiswa. Nah, maka dari itu pada hari ini kita bakal membahas lebih baik lagi nih, lebih besar lagi. Nah, apa nih tema kita pada hari ini, Hil? Nah, untuk tema kita hari ini adalah tantangan dan optimalisasi teknologi AI di dunia pendidikan. Nah, di segmen kali ini kita telah kedatangan seorang tokoh pendidikan Ninai, yakni Bapak Dekan kita, Bapak Dekan Fakultas Dakwah, yakni Bapak Profesor Samsu, SAG MPDI, PhD. Halo Bapak, apa kabarnya Bapak? Halo, kabar baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, sebagai Bapak Dekan nih Pak. Ya. Bagaimana Bapak mengatur waktu Bapak, kegiatan sehari-hari Bapak dengan kesibukan Bapak sebagai Dekan Pak? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Tuhan menakdirkan kita dengan memberi waktu 24 jam sehari semalam. Dalam waktu 24 jam itu ada orang yang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik, maksimal, ada juga tidak. Ini tergantung pada bagaimana memanage waktu. Bagi saya, cara mengatur waktu saya itu, saya melakukan planning. Saya membuat jadwal tertentu, setiap hari apa saya harus lakukan apa gitu. Lalu kemudian itu saya berusaha maksimalkan. Jadi harus ada namanya continuous improvement, bagaimana peningkatan berkelanjutan mengenai pemanfaatan waktu itu. Tidak ada istilah, tidak ada yang kita kerjakan hari ini. Karena kita akan tergilas oleh waktu kalau kita tidak mengabaikan waktu itu. Jadi saya betul-betul mengatur waktu itu. Jam berapa harus bangun, jam berapa harus ke kantor, jam berapa harus bekerja, dan mengerjakan apa, sampai pulangnya seperti apa, sampai malam pun begitu. Prinsipnya modal utamanya harus sehat, yang kedua harus memegang teguh jadwal yang sudah dibuat, berusaha melaksanakannya, dan tak kalah pentingnya harus memaksimalkan waktu itu. Jadi seperti itu, karena tidak ada tambahan waktu. Jatah umur kita 24 jam sehari semalam, kali sekian tahun umur kita. Jadi pertanyaan, apa yang bisa dibuat dengan waktu yang diberikan Tuhan itu? Apalagi dalam konteks kegiatan keagamaan, dalam kegiatan relasi personal dengan orang lain, bagaimana relasi kita dengan di kantor, dengan mahasiswa, mengajar, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Masya Allah, berarti sangat manajemen waktu ya Pak. Iya, betul. Sebelum kita kembali ke topik pembicaraan kita pada hari ini Pak, kami mau nanya nih, gimana sih perasaan Bapak diundang di Laboratorium Dakwah Podcast ini Pak? Ya, ini kali perdana saya datang di sini. Perasaan saya setengah dak-dikduk. Tetapi sebenarnya ini merupakan labor yang saya kira suasananya aja yang lain. Tapi pada kali yang lain, terutama di sebelum-sebelumnya, saya sering juga hadir wawancara di radio Fakultas Dakwah. Bahkan saya juga sering menjadi narasumber di TVRI Jambi. Jadi ini sesuatu yang tidak asing sebenarnya, tapi ini karena miliunya berbeda, ya dak-dik juga. Karena apalagi melihat ini kan mahasiswa-mahasiswa saya semua gitu kan. Bagaimana Pak Dekan bisa tampil hari ini di depan mahasiswanya, beda kalau dengan masyarakat gitu kan. Ini yang membuat saya dak-dikduk. Gitu, seperti itu kira-kira. Oh begitu Pak. Oke, kembali lagi kami ingin bertanya Pak, pastikan aktivitas Bapak tadi kan sangat padat ya Pak. Gimana sih cara Bapak untuk bersantai dalam melakukan aktivitas sehari-hari? Iya. Cara bersantai adalah enjoy with yourself. Santai dengan diri Anda. Jadikan sesuatu apa yang Anda lakukan itu dengan enjoy, dengan senang, tidak merasa tertekan, tidak merasa terpaksa. Perlu relax, kalau ngantuk itu harus tidur, ya harus istirahat kalau capek. Intinya bagaimana waktu itu kita manfaatkan, tetapi jangan ada rasa tertekan. Itulah yang menyebabkan kita selalu santai dalam hidup sehari-hari.
Dan ini tidak menimbulkan penyakit karena kita melakukan sesuatu dengan ikhlas, dengan santai, dengan rileks gitu. Jadi mampakkanlah waktu 24 jam sehari semalam itu apa yang mau Anda lakukan. Tapi yang jelas tidak ada yang namanya over. Nah, over activity, kelebihan kegiatan, mata sudah ngantuk dipaksakan, kecuali memang sifatnya darurat, misalnya membuat tugas, mau tidak mau gitu kan? Mau tidak mau. Ya, mau tidak mau gitu. Jadi santai aja dunia ini. Jangan jadikan pekerjaan itu sebagai beban. Siap. Termasuk dalam belajar, jangan jadikan belajar itu sebagai beban. Karena yang namanya terbebani sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang tidak enak. Jadi perlu enjoy, perlu relax, perlu healing. Perlu. Ya, seperti itu. Oke Pak, jadi sesuatu kegiatan Bapak ini harus disertai dengan enjoy, relax, santai ya Pak? Betul, ya. Nah, kita lanjut ke tema nih Pak, boleh Pak? Boleh. Oke. Nah, teknologi di zaman sekarang nih kan sudah berkembang pesat nih Pak, apalagi salah satunya teknologi AI, Artificial Intelligence. Nah, bagaimana pendapat Bapak tentang Artificial Intelligence nih Pak, atau AI nih Pak? Ya, sebelum jawab itu saya mulai dari awal. Bahwa Indonesia bahkan dunia hari ini masuk pada Industrial Revolution 4.0. Artinya revolusi industri generasi keempat, 0. Yang ditandai dengan adanya generasi Android. Generasi Android salah satu aplikasinya adalah dalam bentuk gadget. Nah, kita mau makan itu dengan GoFood. Kita mau berangkat dengan GoCar, Gojek. Ya. Nah, termasuk salah satu aplikasinya adalah melalui Google, itu adalah aplikasi dalam bentuk artificial intelligence, kecerdasan buatan. Selama ini kita mengenal apa yang disebut dengan multi intelligence, kecerdasan majemuk, tapi itu sifatnya natural intelligence. Jadi intelijensi alamiah, artinya mengandalkan otak manusia. Tetapi ini berkembang menjadi artificial intelligence, artinya kecerdasan buatan yang mengandalkan produk teknologi. Nah, sebenarnya menurut Sustainable Development Goals atau tujuan pengembangan berkelanjutan dunia, ada 17 item yang menjadi titik penekanan dunia hari ini. Salah satunya adalah bidang teknologi. Maka itu semua negara harus terlibat dengan teknologi ini. Dan Indonesia dipaksa. Pada era COVID misalnya menjadi momentum yang sangat penting bagaimana teknologi ini dimanfaatkan di Indonesia. Meskipun sebenarnya Indonesia belum siap secara totalitas. Artinya di masyarakat pedesaan belum ada jaringan internet. Ya, HP mungkin sudah ada, tetapi jaringan susah mencarinya dan lain sebagainya. Sehingga ini harus dipaksa semua menggunakan itu. Nah, bagaimana caranya? Perlu ada revolusi. Nah, karena itu maka hari ini dengan masuknya artificial intelligence menjadi sesuatu yang sangat penting dalam konteks kehidupan kita, tidak saja dunia pendidikan, tapi semua aspek saya kira itu bisa masuk teknologi itu. Dan khusus di perguruan tinggi, artificial intelligence ini menjadi sesuatu yang berkembang dengan pesat dalam rangka membantu akademisi mahasiswa dalam melakukan tugas-tugas akademik, atau misalnya dalam perkuliahan, membuat makalah dan segala macam, termasuk sampai pada skripsi, tesis, dan disertasi. Namun harus diingat bahwa pemanfaatan artificial intelligence ini harus dilakukan dengan hati-hati karena berbasis teknologi, itu bisa dilacak kebenarannya dan keasliannya. Jangan sampai itu dari artificial intelligence itu kita manfaatkan lalu terdetek, maka ini semuanya plagiat. Dan itu tidak benarkan dalam dunia akademik. Dan satu hal lagi bahwa artificial intelligence ini dalam konteks akademik membuat karya-karya ilmiah itu sebenarnya sebagai tool saja, sebagai alat bantu. Ya, yang intinya adalah memang harus pure murni keluar dari otak kita. Nah, tetapi itu mempermudah. Saya bisa membuat makalah dalam hitungan tidak sampai 1 jam. Itu makalah. 1 jam? Ya. Tidak sampai 1 jam? Tidak sampai 1 jam, satu makalah. Dan kalau kita membuat skripsi, cukup 2 hari selesai. Ya, dengan AI itu. Iya. Karena di dalam AI itu ada bermacam-macam tampilan. Ada misalnya ChatGPT misalnya. Ada namanya misalnya Skihub misalnya untuk mencari rujukan. Ada misalnya PDF misalnya untuk mencari PDF.
Dan masih banyak aplikasi-aplikasi lain dalam bentuk artificial intelligence itu, yang semuanya berorientasi bagaimana membantu kita browsing bahan-bahan kuliah, bahan-bahan untuk dijadikan rujukan dalam menulis karya ilmiah. Jadi pandangan saya bahwa AI itu sangat penting dalam konteks pendidikan, termasuk juga dalam konteks melaksanakan tugas-tugas. Berarti Bapak pernah menggunakan AI juga, Pak? So pasti sudah pasti. Ya, so pasti. Di AI ini sangat berpengaruh di kalangan bukan dunia pendidikan saja Pak, tapi kalangan luas ya Pak. Bukan berpengaruh, tetapi kita terpengaruh oleh penggunaan itu. Karena dunia sekarang ini menampilkan program AI ini, dan itu bisa mempermudah kerja kita. Mempermudah. Misalnya ada di sini saya ada catat di sini ada DeepL misalnya sebagai aplikasi AI untuk menerjemahkan dari satu bahasa ke bahasa lain. Ada misalnya konsensus, misalnya mencari artikel jurnal yang cepat. Kemudian ada Skillspace misalnya untuk memperoleh jawaban dengan menggunakan artikel ilmiah. Kemudian ada Gamma misalnya, bikin PPT dalam hitungan detik. Gitu. Jadi banyak sekali. Nah, Pak, gimana sih pendapat Bapak bahwasanya penggunaan AI ini yang cenderung ke arah negatif nih, Pak? Apalagi kita sebagai, khususnya di dunia ini sebagai pendidikan dengan arah negatif, gimana menurut pendapat Bapak? Pertama, kita harus melihat bahwa AI ini dua mata sisi uang. Satu sisi bermanfaat, satu sisi bersifat merugikan. Terutama dalam aplikasi AI ini, apabila kita manfaatkan dengan cara mengambil tulisan-tulisan misalnya yang sifatnya itu secara totally itu mengadopsi karya orang, masuk menjadi karya dan menjadi pengakuan kita itu menjadi milik kita. Nah, itu yang sifatnya negatif. Dalam pandangan saya, seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa itu tidak dibenarkan. Nah, jadi itu bagi kita dengan diperkenalkannya AI ini, kita harus punya kode etik bahwa itu hanya sebagai tool, sebagai alat untuk membantu kerja kita. Tapi harus diparaphrase, harus diparafrase. Bagaimana supaya itu tidak terdetek dengan sistem aplikasi yang digunakan berbasis teknologi, berbasis internet misalnya. Entah apa namanya Turnitin, entah apa aplikasi lain yang sifatnya bisa mendetek tulisan itu, bahwa itu bukan murni dari kita, apalagi ini untuk kepentingan karya ilmiah. Itu tidak boleh, itu pelanggaran akademik. Ya, jadi pandangan saya bahwa AI itu kehadirannya sangat membantu, tetapi beresiko bagi yang tidak paham. Betul. Nah, apakah menurut Bapak masyarakat kita ini terlebih kepada pelajar zaman sekarang ini terlalu bergantung pada AI, Pak? Iya, ini seperti saya katakan tadi bahwa AI ini masa pertumbuhannya itu masih menyesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat, termasuk mahasiswanya. Bagi kalangan mahasiswa yang merasakan kemudahan AI itu, ya bisa saja tergantung. Saya misalnya mau menjadi narasumber, cukup saya browsing chat GPT. Saya mau cari apa gitu, itu langsung keluar. Poin-poin apa yang harus saya sampaikan. Nah, itu kan artinya bermanfaat, ya kan? Jadi bagi mereka mahasiswa atau masyarakat secara umum yang menggunakan AI ini, ya tentu dia menganggap itu sebagai sesuatu yang penting karena mungkin dia tidak paham. Dan perlu ketahui mahasiswa UIN khususnya pada hari ini masih proses transformasi ke arah penyesuaian diri bagaimana pemanfaatan AI itu. Artinya walaupun AI ini sudah cukup lama, tetapi di kalangan kita belum begitu banyak memahami tentang pemanfaatan AI itu. Jadi kembali lagi kepada sisi positif dan negatifnya, Pak. Gitu. Tergantung penggunaan yang penggunanya ada mengerti atau tidak tentang penggunaan AI. Betul. Nah, kalau misalnya menurut pandangan Bapak nih, apakah bisa AI itu menggantikan peran seorang guru dalam kelas itu? Iya. Kalau kita lihat tagihan ataupun kemampuan AI dalam hal men-searching informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan pengguna AI itu, kelihatannya begitu. Tetapi ada aspek yang dia tidak bisa lakukan. Apa itu, Pak? Seperti perilaku, moralitas, standar sesuatu yang harus menggunakan oral speaking dari seorang guru,
belum juga tentang bagaimana misalnya teknik penguasaan kelasnya dan segala macamnya. Itu saya kira AI tidak mampu. Tetapi masih tetap mengandalkan peran seorang guru. Nah, jadi saya mengatakan bahwa guru harus tetap ada karena ada beberapa transfer sikap, perilaku, moralitas yang masih dimiliki guru yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi AI ini. Jadi artinya AI tidak bisa menggantikan peran guru. Walaupun hari ini peran guru sebenarnya relatif sangat tertinggal bila dibandingkan dengan kemampuan AI itu. Iya. Jadi hari ini kita nggak bebas bercakap karena begitu kita bercakap tentang sesuatu konsep, sebagaimana mungkin yang bisa diperankan oleh guru, anak-anak kita bisa langsung searching di AI ini. Jadi akan kelihatan bahwa gurunya bisa bohong, gurunya misalnya tidak seperti itu jawabannya, sementara AI mampu menjawab. Begitulah kekuatan dan dahsyatnya apa yang disebut dengan AI itu. Itulah kekuatan dan dahsyatnya AI itu, Mas. Di AI itu tidak bisa mengganti peran seorang guru. Tidak bisa. Terus ke segi moralitasnya, perilaku, segala macamnya. Baik. Jadi Pak, apa peran AI dalam mendukung pengembangan konten pembelajaran yang interaktif dan adaptif? Iya. Apa peran AI dalam konteks mendukung pembelajaran yang induktif dan adaptif, Pak? Interaktif dan adaptif. Ya. Jadi dengan kemampuan AI itu tadi, dia bisa kita manfaatkan dalam waktu yang sangat relatif singkat, sehingga itu bisa menjawab kebutuhan kita untuk menyesuaikan atau beradaptasi dengan pembelajaran. Ya, artinya boleh dikatakan hampir tidak ada space waktu untuk untuk menjawab antara pertanyaan dengan jawaban AI itu. Artinya respon daripada AI itu sangat cepat. Nah, tetapi ini sangat tergantung kepada kemampuan jaringan yang kita miliki. Kalau jaringannya lelet ya bahaya juga kan. Karena kekuatan AI itu adalah kekuatan internet. Tidak bisa kita browsing kalau tidak ada, betul kan? Betul sekali. Jadi dari AI ini perannya bisa merespon dengan cepat, adaptasi dengan kebutuhan kita apa. Kira gitu. Nah, berarti gimana sih cara kita sebagai mahasiswa untuk mengatasi dampaknya negatif dalam melakukan teknologi AI ini, Pak? Iya. Cara mengatasi dampaknya pertama harus ada literasi ICT. Literasi ICT. Ya, literasi ICT artinya khususnya terhadap AI. Bahwa AI ini kelebihannya apa, keunggulannya apa, kekurangannya apa, perlu dicerdaskan mahasiswa ini. Ya, tetapi kurikulum apa yang bicara tentang AI ini hari ini belum ada. Nah, paling ada pelatihan-pelatihan mungkin, pembekalan atau sambil belajar sendiri dengan cara browsing internet. Apa sih ICT, AI itu, kekurangannya apa, kelebihannya apa. Nah, proses pembelajaran model ini sebenarnya literasi bagaimana kita memahami konsep AI ini, kemudian bagaimana implementasinya, bahayanya apa, risikonya apa, dan segala macam. Jadi harus ada literasi di situ. Oke, pertanyaan mungkin yang kesekian kalinya, Pak. Kesekian kalinya. Jadi, adakah saran Bapak terhadap penggunaan AI ini yang bijaksana seperti apa gitu? Jadi penggunaan AI yang bijaksana itu seperti apa? Ya, ini pertanyaan berat karena ada kata-kata bijaksana. Ya. Saran itu belum tentu bijaksana kan? Ya. Tapi paling tidak bahwa AI ini sama dengan statement awal tadi bahwa banyak manfaatnya ya. Karena itu saran saya pertama, AI menjadi sesuatu yang niscaya kita gunakan. Menjadi tools baru, menjadi alat baru yang bisa digunakan, bahkan sangat membantu dalam tradisi akademik. Ya, sangat membantu karena biar macam manapun mahasiswa ini kan harus tercerdaskan. Oleh karena itu pemanfaatan IT sebagai lompatan media teknologi yang bisa dimanfaatkan dalam pengembangan pembelajaran, pendidikan, bukan hanya pada level perguruan tinggi, tapi semua strata pendidikan itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, namun karena adanya tadi kekurangannya, maka AI ini harus dikontrol, harus kontrol karena ada nilai negatifnya. Kemudian saya lupa tadi apa inti pertanyaan?
bagaimana bijaksananya. Oh iya, Dalam bijaksana. bagaimana bijaksananya. Jadi tidak seperti YouTube kan, tidak seperti YouTube, Friendster, High Five, Facebook yang menampilkan fitur-fitur gambar yang ada yang katakanlah bisa unsecure di situ, mungkin bisa di situ ada yang tabu ditampilkan dan segala macam. Tapi kalau AI ini kan sifatnya dalam bentuk apa namanya literasi, apa namanya menulis. Nah, sehingga bahaya dari sisi itu tidak begitu nampak. Cuma bahayanya itu adalah pada kejujuran kita. Kejujuran kita. Ya, kejujuran kita dalam memanfaatkannya. Jadi cara bijaksananya adalah ya kembali kepada pelaku AI itu bagaimana dia jujur dengan dirinya untuk memanfaatkan itu dalam konteks konten apa yang dicari di AI itu. Seperti itu. Jadi bijaksananya adalah kembali lagi kepada diri pengguna AI bahwa dia harus jujur memanfaatkannya ini bahwa ini adalah milik orang lain, ini hanya sebagai tool membantu kita untuk memenuhi kebutuhan kita. Kebutuhan mahasiswa adalah kebutuhan akademik untuk menulis karya ilmiah, ya itu yang harus kita jujur. Harus jujur. Jadi memang apapun konteksnya itu kejujuran menjadi sesuatu yang mutlak. Termasuk AI ini sendiri. Betul sekali, Pak. Oke. Untuk penutup nih Pak, Bapak mungkin ada sepatah atau dua patah kata yang akan disampaikan kepada para mahasiswa, apalagi terkait dengan teknologi AI ini Pak. Dalam closing statement ini saya kira saya berharap pada mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Dakwah dan UIN secara umum, atau masyarakat Provinsi Jambi dan Indonesia secara umum, secara luas, untuk memanfaatkan AI ini dalam konstelasi bagaimana kita meningkatkan mutu pembelajaran, mutu pendidikan kita, supaya kita bisa berselancar di dunia maya, berselancar dalam tradisi akademik, bagaimana supaya ini kita bisa memanfaatkan waktu seminimal mungkin untuk membrowsing pengetahuan, supaya ada akselerasi, ada penguatan konten keilmuan yang kita miliki, agar menjadi mahasiswa yang tercerdaskan dengan pemanfaatan teknologi ini, sehingga pada akhirnya akan melahirkan output mahasiswa yang berkualitas. Proses itu harus baik untuk melahirkan output yang berkualitas. Selama ini mungkin AI belum ditampilkan, maka terkesan pembelajaran kita seperti hari ini. Tapi dengan hadirnya AI yang di UIN, saya kira ini adalah relatif baru, tapi itu harus disongsong dengan semangat bahwa kita semua mahasiswa harus memanfaatkan AI itu untuk menampak masa depan kita lebih baik dalam konteks belajar. Jadi itu ya teman-teman, sudah kita ketahui bisik tamu bahwasannya teknologi AI itu boleh dipergunakan ya Pak, tetapi kita harus menggunakannya juga dengan cara yang bijak. Apalagi kita sebagai mahasiswa intelektual harus menggunakan teknologi zaman sekarang ini dengan perilaku yang baik. Nah, misalnya gini loh, ini dekan ini sudah dosen juga kan? Iya Pak. Iya, Pak. Kalau Anda menggunakan AI, saya bisa lacak kebenaran makalah yang Anda buat. Kalau saya membimbing skripsi, saya bisa lacak skripsi Anda bahwa ini apakah murni dari performa yang Anda lakukan untuk menulis ini. Nah, tapi kalau itu diambil dari AI, saya bisa lacak bahwa ini tulisan Anda ini adalah milik orang lain. Padahal kita sebagai mahasiswa juga punya ide kreativitas masing-masing ya, Pak, ya. Dan mahasiswa itu punya potensi yang luar biasa untuk berkembang. Nah, jadi jangan sangka dosen ini semua tidak melek dengan ICT. Itu. Kalau generasi dosen yang jadul itu mungkin tidak kenal dengan ICT. Tapi hari ini sudah terjadi transform ya pembelajaran kita dengan pemanfaatan teknologi, yaitu AI itu tadi. Nah, kalau yang mungkin masa-masa kami kuliah dulu nggak ada itu kan. Dosen bisa aja diakal-akalin begitu kan, apalagi rujukannya payah nyarinya. Itu. Hari ini nggak bisa. Itu sudah segitu jauhnya pembelajaran itu berkembang dengan memanfaatkan teknologi yang ada ini. Berarti jangan sampai bergantungan pada AI gitu. Iya, jangan bergantung pada AI dan juga jangan bergantung pada dosen. Kalau dulu sumber belajar utama itu adalah guru. Kemudian tempat belajar itu adalah pustaka, maka pustaka itu disebut sebagai jantungnya pendidikan. Hari ini sudah pelan-pelan bergeser kepada AI itu. Salah satunya, artinya bergeser pada teknologi. Itu. Jadi
Boleh jadi dosen tidak hadir di kelas, bukan berarti kita tidak belajar. Kita bisa browsing apa saja. Iya. Dengan pemanfaatan AI salah satunya. Kita bisa browsing apa ya tentang ini. Kita udah tahu. Misalnya dosen membimbing kita tentang novelty penelitian di dalam skripsi itu. Apa sih yang dimaksud novelty? ChatGPT keluar novelty ini adalah begini. Dosen tidak pernah mengajarkan kita, tapi kita tahu kenapa ada AI. Iya. Itu loh maksudnya. Nah, jadi akhir dari pembicaraan kita tadi, kita tidak boleh bergantung pada teknologi, apalagi salah satunya AI. Jadi kita harus menjadi mahasiswa yang intelektual dan berpikir cerdas dalam menggunakan teknologi. Nah, mungkin cukup sekian podcast kita pada kali ini. Kami terima kasih kepada Bapak Terima kasih Sama-sama. pada Bapak. yang sudah memberikan kami banyak sekali masukan, apalagi kepada mahasiswa tentang penggunaan teknologi AI ini ya Pak. Oke, terima kasih. Selamat belajar ya. Baik, Pak. Iya. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton podcast kami pada hari ini. Semoga podcast kami kali ini sangat bermanfaat untuk kalian tonton. Dan buat kalian yang menonton podcast kami hari ini, semoga kalian juga dapat bijak dalam melakukan teknologi AI ini. Oke. Barakallahu fikum. Dakwah kreatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.